Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Asandi, NIM 19501214141 kelas D 2019, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi tentang sistem manajemen pergudangan. Tentu kita tahu apa itu gudang. Yang dalam pengertian awam, gudang adalah suatu tempat di mana barang yang tidak terpakai itu diletakkan di gudang. Nah, ini gudang pada rumah-rumah pribadi. Sementara berbeda dengan gudang suatu perusahaan. Gudang suatu perusahaan ini mempunyai peran yang sangat vital atau sangat penting pada proses perdagangan di suatu perusahaan. Pengertian sistem manajemen pergudangan. Dalam dunia industri, salah satu hal yang penting adalah gudang. Gudang dirancang sebagai tempat untuk menyimpan sementara barang-barang industri seperti barang mentahan untuk bahan produksi atau raw material, barang setengah jadi, intermediate goods, maupun barang jadi atau finished goods. Jadi fungsi gudang pada perusahaan adalah sebagai tempat penyimpanan barang-barang industri, baik itu bahan produksi seperti barang mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi, atau menyimpan produk dari perusahaan yang merupakan barang jadi. Nah, itu semua barang-barang industri disimpan di gudang. Manajemen pergudangan berperan penting sebagai penunjang kelangsungan perusahaan karena gudang memiliki keterkaitan langsung dengan sirkulasi barang yang masuk ataupun barang yang keluar. Jadi di sini peran gudang itu sangat penting sebagai kelangsungan perusahaan. Ini karena gudang itu sebagai tempat penyimpanan barang masuk dan barang keluar. Jadi saat suatu perusahaan memesan dan menerima barang dari supplier itu, maka akan masuk ke gudang ini. Nah, saat diproses juga akan masuk ke gudang, kemudian hasil dari proses tersebut juga akan masuk ke gudang. Jadi bayangkan saja jika suatu perusahaan itu tidak mempunyai gudang, nah maka akan sangat kacau sekali. Proses kelangsungan perusahaan tersebut akan sangat, bahkan mungkin tidak bisa berjalan tanpa gudang, karena ini sangat penting jadi sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian sistem manajemen pergudangan mencakup pembuatan dan pelaksanaan SOP, standar alur proses keluar masuknya barang, dan perancangan layout gudang yang baik dan benar agar lebih efisien. Ini sistem manajemen pergudangan ini terdiri dari SOP. SOP khususnya SOP pergudangan. SOP sendiri merupakan standar operating product atau dampak strategis. Nanti akan
dibahas pada slide berikutnya. Kemudian pengertian menurut para ahli. Menurut Richard, dalam jurnal Raharjo 2017 itu berpendapat tentang definisi gudang adalah fasilitas yang dipunyai perusahaan yang sifatnya tetap, yang dibuat dengan tujuan untuk pencapaian target tingkat pelayanan dengan total biaya persediaan yang paling sedikit atau minimum. Jadi di sini gudang itu berfungsi sebagai penyimpanan, itu yang pokok, tetapi tidak hanya fokus pada penyimpanan, tetapi juga bertujuan pencapaian target tingkat pelayanan. Sini misalnya tingkat pelayanan yaitu pemenuhan suatu produk yang maksimal. Jadi saat pelanggan itu membutuhkan produk atau barang dari perusahaan, maka perusahaan dapat menyanggupinya. Kemudian ya ini total biaya persediaan yang paling sedikit. Nah, ini nanti berhubungan dengan layout gudang agar dapat menghasilkan total biaya persediaan yang sedikit. Kemudian menurut Emmet dalam James dan kawan-kawan, ini bahwa manajemen pergudangan merupakan sistem yang mengontrol semua kegiatan dan pendistribusian informasi dan barang di dalam gudang. Ini jadi intinya sama. Ini merupakan sistem yang mengontrol. Jadi manajemen pergudangan itu intinya mengontrol semua kegiatan di dalam gudang. Sementara menurut Mulcahy dalam James dan kawan-kawan, ini saya bingung ini membacanya James atau James karena ini orang Indonesia, adalah suatu tempat sebagai penyimpanan berbagai macam jenis barang industri, baik barang dari proses penerimaan dan barang jadi yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini juga sama, intinya adalah sebagai penyimpanan berbagai macam jenis barang. Nah, barang di sini merupakan barang dari hasil proses penerimaan dari supplier atau barang dari proses produksi yang disimpan dalam jangka waktu tertentu kemudian dapat dijual atau kemudian dijual. Lalu metode sistem pergudangan. Terdapat 3 metode, yaitu FIFO, FIFO atau first in first out. Yang metode ini menerapkan bahwa barang yang masuk gudang pertama lebih dulu dikeluarkan. Jadi barang yang diterima oleh perusahaan pertama kali kemudian masuk gudang, nah itu harus lebih dahulu dikeluarkan daripada barang yang diterima oleh perusahaan itu setelah barang yang pertama itu diterima. Seperti itu. Ya, ini gampangnya barang yang masuk gudang pertama lebih dulu dikeluarkan seperti itu. Misalnya suatu perusahaan X itu memesan
barang dari supplier pada memesan dan dikirim barang dari supplier pada bulan November. Nah, barang sampai selang 1 hari. Kemudian pada bulan Desember, perusahaan X tersebut memesan barang lagi kepada supplier dan dikirim pada selang waktu 1 hari setelah pemesanan. Nah, barang yang harus dijual terlebih dahulu itu barang yang diterima perusahaan pada bulan November. Jadi itu harus dijual ke konsumen terlebih dahulu, baru nanti barang yang diterima pada bulan Desember itu dijual ke konsumen. Kemudian LIFO, last in first out, barang yang masuk gudang terakhir bisa lebih dulu dikeluarkan. Nah, ini kebalikan dari FIFO. Nah, LIFO ini jadi barang yang terakhir masuk gudang itu malah bisa lebih dulu dikeluarkan. Seperti contoh yang tadi itu saat perusahaan menerima barang pertama itu November dan barang gelombang kedua itu Desember, maka gelombang kedua ini yang barang Desember ini dapat dijual terlebih dahulu. Nah, mengapa demikian? Karena menganggap bahwa barang yang datang terakhir itu adalah barang yang modelnya sudah terupdate. Jadi modelnya sudah yang paling baru. Nah, sehingga ini jika di pasaran maka akan laku lebih keras daripada barang yang sudah tertinggal modelnya dari barang yang baru ini. Nah, seperti itu. Biasanya toko-toko yang menerapkan metode LIFO ini merupakan toko seperti toko baju, toko sepatu, toko tas, atau toko-toko lain yang mengutamakan barangnya itu menjual model, seperti itu, jual model. Nah, untuk yang Vivo ini contoh tokonya itu toko-toko seperti toko yang menjual sabun, menjual sampo, menjual apa lagi, mebel, menjual mesin. Nah, dimana jika barang tersebut lama, maka lama-kelamaan akan rusak. Nah, sehingga perlu dijual kepada konsumen itu sesegera mungkin. Nah, kemudian yang FIFO atau first expired, first out, masa kadaluarsa terdekat lebih dulu dikeluarkan. Nah, ini berbeda dengan dua metode tadi. Kalau ini lebih melihat ke masa kadaluarsanya. Jika masa kadaluarsa suatu barang yang terdekat itu yang harus dikeluarkan
terlebih dahulu. Terlepas dari barang tersebut first in atau last in, itu tidak mempengaruhi, tapi yang mempengaruhi hanya masa kadaluarsa terdekat, maka harus lebih dulu dipasarkan. Lanjut, prosedur operasi standar atau SOP. Ya, prosedur operasi standar adalah seperangkat instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin. Ini intinya adalah berisi tentang petunjuk atau instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin. Jadi nanti di sini jika pada manajemen pergudangan ini digunakan untuk melakukan alur proses seperti proses penerimaan, proses penyimpanan, dan proses pengiriman. Di sini menggunakan SOP. Walaupun semua itu ada SOP-nya. Jadi tidak bisa disamakan SOP dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, karena SOP itu dibuat oleh suatu perusahaan, jadi beda-beda. Tetapi saat menjalankan alur suatu proses, maka akan mempunyai inti SOP itu. Nah, nanti untuk pengembangannya yang berbeda. Pembuatan SOP berkaitan dengan alur proses kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa alur proses kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman itu harus petugas melakukannya harus sesuai dengan SOP. Jadi di sini SOP sebagai petunjuk, sebagai instruksi, sebagai pedoman untuk melakukan proses-proses berikut. Kemudian SOP yang sudah dibuat sebaiknya dibandingkan dengan keadaan yang ada di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk memantau dan memastikan semua berjalan sesuai standar. Setelah SOP ini dibuat oleh suatu perusahaan, maka harus ada uji lapangan kelayakan SOP ini. Apakah sudah mantap atau sudah matang 100% atau belum. Jika belum, maka ada revisi. Tapi jika sudah, maka pihak perusahaan melakukan pemantauan dan pemastian semua berjalan sesuai standar SOP. Berikutnya, alur proses penerimaan barang. Ini saat perusahaan menerima barang dari supplier. Ini langkah awal, yaitu penerimaan barang jadi. Di sini ditandai dengan penerimaan slip transfer atau nota pengiriman oleh pihak supplier ke perusahaan. Di sini di penerimaan barang ditandai dengan penerimaan slip transfer. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan tanda tangan penanggung jawab pengiriman. Itu diperiksa. Jika tidak ada tanda tangan, maka perlu diadakan revisi slip transfer. Tetapi jika sudah ada, maka lanjut ke proses berikutnya,
yaitu pemeriksaan jumlah, merek, tipe, dan lain-lain. Jadi pemeriksaan tiap-tiap jenis barang itu jumlahnya sudah sama dengan slip transfer atau belum, kemudian merek juga sudah sama, tipe juga sudah sama atau belum. Nah, jika sudah sama maka lanjut, tapi jika belum itu perlu revisi kembali. Nah, ini jika sudah sama maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penginputan slip transfer. Di sini sudah barang posisi sudah di gudang, tapi pada istilahnya ruangan receiving. Di sini barang operator atau admin gudang ini melakukan penginputan slip transfer ke komputer. Jadi memasukkan nota pengiriman ke komputer guna sebagai data pihak gudang. Jika nanti pasti nanti semua ada rekapannya. Nah, ini sebagai data. Setelah penginputan slip transfer, kemudian pemisahan slip transfer. Jadi slip transfer atau nota pengiriman itu terdiri dari 3 nota, yaitu nota warna biru, nota warna kuning, dan nota warna merah. Nah, itu masing-masing disimpan dan ini berguna untuk proses selanjutnya. Kemudian alur proses penyimpanan barang. Nah, setelah barang tadi sudah slip transfer sudah di input, kemudian juga operator gudang sudah mengurusi pembagian slip transfer, dilanjut dengan proses penyimpanan barang. Nah, ini pertama-tama sebelum barang itu disimpan maka harus melewati proses-proses berikut ini. Yang pertama, memberikan identitas barang. Memberikan identitas barang ini tiap-tiap barang. Jadi diberi identitas. Identitas dapat berupa lembar kartu koordinat, atau kalau zaman sekarang juga bisa menggunakan barcode. Jadi nanti barcode ini akan lebih mempermudah petugas untuk mengontrol barang. Misalnya untuk melihat informasi apakah barang ini masih ada atau tidak. Kemudian letak atau koordinasi barang di gudang itu di mana. Nah, itu semuanya sudah didata pada barcode. Seperti itu. Itu memberikan identitas barang. Kemudian dilanjut dengan proses selanjutnya, proses palletize atau proses pemaletan. Sini intinya yaitu proses di mana petugas gudang itu memasang suatu pelindung ke barang. Ya,
tidak memasang tapi memberikan pelindung ke tiap-tiap barang agar barang tersebut tidak mudah rusak, tidak terkena debu atau kotoran selama proses penyimpanan. Kemudian penempatan tiap-tiap barang ke inventory gudang. Jadi di sini untuk menempatkan suatu barang itu tergantung pada layout gudang. Apakah layout gudang itu dirancang dengan tipe jenis atau tipe yang lain. Jika dirancang dengan tipe jenis, maka pengelompokan suatu barang itu berdasarkan jenisnya. Jadi jika jenisnya sama, maka diletakkan di inventory yang sama. Nah, letak inventory tersebut juga sudah digambarkan pada layout gudang. Jadi petugas hanya tinggal membaca, kemudian menuju ke koordinat inventory jenis barang tersebut dan meletakkan barang tersebut di inventory itu. Nah, di sini yang digunakan yaitu pengelompokan berdasarkan jenis. Jadi saat barang jenisnya sama, maka ditempatkan pada inventory yang sama. Nah, kemudian setelah penempatan, kemudian pihak atau petugas gudang itu melakukan stock of name. Stock of name adalah kegiatan menghitung jumlah barang yang tersedia di gudang. Itu biasanya biasanya pada akhir bulan. Jadi untuk mengetahui barang mana yang habis atau barang mana yang persentase terjualnya itu tinggi. Nah, jadi itu bisa menentukan atau bisa dibuat atau dijadikan pertimbangan saat nanti jika ada perombakan layout gudang. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Nah, kemudian proses penyimpanan barang, alur proses penyimpanan barang selesai, dilanjut. Jika ada pelanggan atau customer yang memesan produk perusahaan tersebut, maka terdapat alur proses pengiriman barang yang diawali dengan penerimaan DO. DO di sini adalah delivery order. Jadi delivery order ini dibuat oleh marketing atas kemauan pihak customer yang kemudian diberikan kepada admin gudang. Nah, setelah penerimaan DO, maka langkah selanjutnya atau proses selanjutnya adalah pemeriksaan DO. Di sini pemeriksaannya lebih mengarah ke ada tidaknya stok barang yang diinginkan. Jadi
Jika tidak ada, maka diadakan maka revisi DO, Jadi DO dikembalikan ke marketing. Laporan bahwa barang ini sudah habis atau tidak mencukupi permintaan. Jika mencukupi dan tidak habis dan mencukupi, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pembuatan list delivery order. List ini bertujuan untuk mempermudah, untuk memperjelas, agar lebih teliti petugas gudang dalam mendata barang-barang apa saja yang customer inginkan. Jika sudah di list, maka lanjut ke persiapan barang. Dan jika sudah di list, maka petugas akan mencari barang yang dibutuhkan atau diinginkan customer, mengambilnya, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Kemudian dilakukan proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan di sini pemeriksaan jumlah, pemeriksaan merek, pemeriksaan tipe, pemeriksaan keadaan, dan lain-lain. Dan jika ada barang yang perlu dirakit, ya maka dirakit pada proses pemeriksaan ini. Kemudian setelah semuanya baik dan benar, maka lanjut ke proses pembuatan surat jalan. Ini jika dilakukan pengiriman. Pembuatan surat jalan oleh admin gudang jadi, yang surat jalan ini diberikan kepada supir untuk nanti diberikan kepada konsumen atau customer. Surat jalan ini nanti diberikan dengan nota pengiriman. Jadi pembeli mendapat dua surat lah. Kemudian lanjut ke layout atau tata letak. Juliana dan kawan-kawan menyebutkan bahwa banyak dampak strategis dari hasil layout, diantaranya kapasitas, fleksibilitas, proses, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan. Jadi di sini layout ini sangat berperan penting dalam berjalannya proses di perusahaan. Jika layout ini benar, maka akan menunjang efektivitas dan efisien dampak-dampak strategis. Tapi jika layout gudang ini kurang benar dan kurang efektif, maka akan merugikan pada dampak strategis di atas. Layout sebagai pemaksimalan nilai maksimum inventory, yaitu jumlah barang yang dapat disimpan di gudang. Jadi saat layout itu efektif dan benar, maka
akan mencapai nilai maksimum inventory, yaitu nilai di mana jumlah barang dapat disimpan di gudang secara maksimum. Misalnya gudang perusahaan X itu dapat menampung 50 barang jenis Y. Tapi karena tidak menerapkan manajemen pergudangan, maka hanya bisa menampung barang Y itu sebanyak 45. Itu dirasa sudah penuh, padahal bisa 50 barang. Nah, seperti itu kurang efisien dan kurang efektif. Nilai maksimum inventory harus bisa memenuhi permintaan atau pemesanan dalam jangka waktu tertentu. Jadi nilai dari maksimum inventory suatu gudang itu harus bisa memenuhi permintaan atau pemesanan pihak customer dalam jangka waktu tertentu. Misalnya perusahaan X itu mempunyai tingkat persentase permintaan barang Y itu 50 barang setiap bulan. Nah, karena tadi perusahaan X itu tidak menerapkan manajemen pergudangan, nah maka hanya muat 45. Jadi di sini perusahaan X kurang 5 barang untuk memenuhi kebutuhan permintaan atau pesanan. Jadi di sini kurang efisien. Perlu saya jelaskan lebih lanjut di sini. Nah, saat ini kan tadi kurang 5 barang. Nah, 5 barang ini maka pihak perusahaan X itu mau tidak mau memesan lagi kepada supplier barang Y tersebut. Jadi di sini 1 bulan itu bisa melakukan 2 kali pemesanan. Jadi di sini ada pembengkakan biaya tadi, biaya persediaan. Pembengkakan biaya persediaan karena untuk memenuhi permintaan atau pemesanan customer, kebutuhan permintaan atau pemesanan customer. Jadi sangat kurang efektif. Seperti itu. Jadi di sini disebutkan tadi bahwa gudang itu harus bisa meminimalkan biaya persediaan suatu gudang. Layout gudang harus bisa menghasilkan biaya persediaan yang minimum. Nah, seperti itu. Nah, untuk
merancang layout gudang itu juga didasarkan pada tingkat atau persentase penjualan suatu barang pada kurun waktu tertentu. Jadi dilihat barang apa yang paling laku terjual, nah itu yang diprioritaskan untuk mengisi gudang tersebut dengan ketentuan tetap mempunyai porsi, tetapi porsinya itu dilebihkan daripada yang lain. Nah, di sini saya mempunyai contoh layout gudang suatu perusahaan. Di sini ada banyak inventory di gudang ini, seperti inventory kita sebut LA, LO, MB, RT, RS, dan lain-lain. Itu tergantung nanti jenis apa yang akan mengisi inventory tersebut, tergantung perusahaan. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa ada yang namanya good receipt A, good receipt B, good dispatch A, good dispatch B. Nah, good receipt ini adalah jalur masuk barang ke gudang. Jadi setelah dari ruang receiving atau setelah barang mendapatkan kartu pengenal, kartu koordinat yang tadi itu, atau barcode. Nah, selanjutnya barang akan ditempatkan ke inventory melalui jalur good receipt A dan good receipt B. Nah, ini untuk good dispatch A dan good dispatch B adalah jalur keluar barang. Jadi jika ada customer menginginkan suatu produk dari perusahaan tersebut, maka langkahnya adalah petugas mencari pada inventory jenis barang apa yang diinginkan, kemudian barang diambil dan dikumpulkan, kemudian diperiksa lebih lanjut, dan jika ada perakitan maka dirakit di ruangan perakitan shipping ini, dirakit di situ, dan setelah jadi barang teruskan ke finish good atau barang yang sudah siap untuk nanti dilakukan proses packing. Setelah dilakukan proses packing, nanti diteruskan ke ruangan order picking, ini untuk pengambilan barang pesanan. Ini juga pembuatan surat jalan di sini. Nah, untuk barang pengembalian dari customer jika ada cacat atau lain sebagainya itu diletakkan di ruang barang retur. Nah, jadi di sini sudah komplit dengan layout ini, sudah komplit dengan inventory,
jalur masuk, jalur keluar, serta ruangan-ruangan untuk menunjang proses manajemen pergudangan. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dari diri saya sendiri yang ini merupakan suatu ajang untuk mengasah diri menjadi lebih baik. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.